Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam aktivitas yang penuh dengan keberkahan, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dan ini sebetulnya bahasan yang seharusnya saya sampaikan minggu lalu. Ada beberapa kawan kita di Kopo Permai yang aktivitasnya sebagai pebisnis, sebagai orang yang usaha dan lain sebagainya, dan akrab dengan utang piutang. Karena katanya kalau pebisnis itu kalau tidak punya utang itu bukan pebisnis. Makin gede bisnisnya makin gede utangnya. Dan konsekuensinya juga berkait dengan beberapa hal dan sebagainya. Jadi ketika nanya, ini saya bilang insya Allah lah jadi manfaat sama yang lain kita jelaskan. Jadi ini bukan tafsir, ini tadabbur. Quran surat ke-2, surat Al-Baqarah ayat 280 sampai 282. Dan dalam Al-Quran dari 6.230 menurut ulama Kufah 6.238 ayat. Menurut ulama, jadi penghitungan Quran itu secara menyeluruh biasanya ada di dua kelompok ulama, yaitu antara Kufah dan Basrah. Dua-duanya di Irak. Saya dulu takjub kenapa dua-duanya di situ kelompok ulama. Karena itu jadi pusat peradaban ilmu yang basisnya Al-Quran. Sekarang keduanya hancur Pak, tidak tersisa. Akibat kolonialisme Barat terutama Amerika. Jadi bukan 6.666 ayat. Itu cantik secara psikologis tapi keliru dalam hitungan. 6.200. Perbedaan sekitar 6 ayat hitungan ulama Kufah wa Basrah. Dari 6.000 sekian itu Bapak-bapak, ayat paling panjang dalam Al-Quran. Paling panjang, detail. Kalau Quran cetakan Indonesia 1 halaman lebih. Kalau Quran cetakan Madinah itu 1 halaman pula adalah tentang utang piutang. Jadi tidak mungkin selesai dalam 1 kali kuliah subuh. Karena itu saya ingin inikan dari aspek tadaburnya. Dan ini jadi penting karena mayoritas kita ini menjadi pelaku dalam urusan utang piutang. Kenapa jadi pelaku? Kan dicontohan negeri tercinta. Negeri kita juga membesarkan rakyat, mendampingi masyarakatnya dengan utang yang makin hari juga makin besar. Jadi kita memang bangun, tumbuh, berkembang dengan utang. Satu kenyataan yang harusnya ya direnungkannya bukan diterima begitu saja. Jadi besok lusa mungkin generasi anak-anak kita kalau bisa ya jangan terlalu hobi lah ngutang tuh. Saya bahkan ditanya salah seorang dari Jamaah Al-Kausar kawan pemuda, ada nggak negara yang tidak punya utang? Sepengetahuan saya tidak ada. Tapi kalau nanya ada tidak negara yang tidak bergantung pada utang, contoh yang paling luar biasa itu adalah Iran. Iran itu contoh negara yang demikian luar biasa, digempur oleh Barat selama sekian puluh tahun bisa bertahan. Salah satunya karena mereka tidak memiliki utang luar negeri yang demikian luar biasa, membuat ketergantungan sebagainya. Dan ada konsep dari aspek agama, walaupun nanti berbeda madhab ya, berbeda manhaj. Kalau di kita di Ahlus Sunnah zakat itu kan 2,5%. Secara umum zakat itu 2,5%. Kalau di madhab Syiah di Iran terutama, zakat itu yaitu humus. Humus itu kan 20%, 1/5
dan lain sebagainya. Sehingga relatif memang negara pengelola humus itu punya dana lebih besar dari setoran kesadaran sebagai seorang yang beriman dan bisa digunakan untuk banyak hal. Itu salah satunya. Mari kita bahas tentang utang ini dalam perspektif tadabbur Al-Quran. Saya ingin memulai dengan keutamaan orang yang memberi utang. Jadi kalau bapak-bapak kita sering memberi pinjaman dengan berbagai alasan, ada keutamaan luar biasa bagi orang yang memberikan pinjaman, memberikan utang. Saya kutipkan dari Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatun min karabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Ini hadis yang relatif masyhur. Karena terutama kalimat terakhir ini, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Siapapun yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan kesulitannya di hari kiamat. Siapapun yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Secara umum hadis ini tidak ditujukan untuk urusan utang piutang, tetapi penjelasan yang kemudian dilakukan oleh para ulama tentang hadis ini masuk kategori tentang memberikan kemudahan sehingga orang bisa mendapatkan memenuhi kebutuhannya dengan berutang dan lain sebagainya. Sehingga muncullah kemudian dari aspek kemudahan itu tentang etika menagih hutang. Ini kan hal yang membuat kadang-kadang ya, saya ini yang merasakan pertemanan itu jadi renggang, Pak. Persahabatan jadi hancur urusan utang piutang. Duduluran ge jadi pabaliut sebagainya. Karena ada beberapa orang yang kalau urusan utang piutang jelek luar biasa. Saya nggak tahu kalau mayoritas ya, tapi jelek urusan utang piutang. Bahkan kan sering muncul semacam pameo galak keneh nu boga hutang jeung nu ngahutangkeun. Yang punya piutang nagih, justru yang punya utang bahkan bisa marah-marah luar biasa. Jadi ini barangkali khusus untuk yang punya piutang, yang meminjamkan. Maksud hadis tadi itu disebutkan, yang disebut memberi kemudahan pada orang miskin, kana mu'minan aw kana kafiron, yang punya utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Jadi hadis umum tadi ternyata dalam penjelasannya oleh para ulama diberikan tekanan terutama kemudahan kepada orang miskin. Bahkan diberikan tekanan lagi, kana mu'minan aw kana kafiron. Baik yang punya utang pada kamu orang miskin itu orang mukmin atau orang kafir, ditangguhkan pembayarannya karena dia kesulitan, dibebaskan sebagian atau bahkan dibebaskan semuanya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih utangnya. Allah memberikan rahmat nih kepada orang-orang yang
dibikin mudah lah, bikin mudah dan sebagainya. Orang utangnya besar, ya udah dicicil aja sesuai kemampuan. Saya dibantu beberapa orang untuk urusan ini, utang piutang. Ini bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika nama ieu mah sanes kanu gaduh hutang, kanu gaduh piutang. Coba kalau hadis ini dijadikan rujukan oleh yang punya utang, ini seolah-olah saya khawatirnya jadi alasan. Atuh tenang kudu dimudahkan urang teh cenah. Sehingga utang 100.000 aja bisa 3 tahun misalkan baru tuntas dan sebagainya. Jadi ini untuk yang punya piutang. Nah, yang dimaksud ketiga menagih haknya wa idaqtada adalah meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus-menerus mendesak. Di dalam Fathul Bari dijelaskan tentang betapa besarnya rahmat Allah kepada seseorang yang memudahkan orang yang berutang kepadanya karena kesulitan membayar. Jadi kata kuncinya ada pada kesulitan membayar karena kemiskinan, karena kondisi keuangan, atau mungkin karena kondisi fisiknya. Bahkan ada kisah perjalanan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis. Dianggap sebagai dhaif, bahkan dhaifun jiddan. Tapi sebagian ulama menghasankannya karena ada beberapa hadis yang sama. Kalau istilah hadis itu ada syawahid, ada hadis yang dhaif, tapi ada hadis lain yang senada, maka berubah hadis dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Sama seperti ada hadis yang hasan, tapi ada beberapa hadis lain yang senada, maka dia berubah menjadi sahih li ghairihi. Jadi sehat karena banyak hadis yang lain. Saya tidak muat hadisnya, tapi penjelasannya begini. Ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj, beliau diperkenankan berkunjung ke surga dan menyaksikan penghuni surga. Ada gerbang di surga itu, yang gerbang itu ada tulisan, Allah memberikan balasan 10 kali lipat bagi yang bersedekah, dan memberikan balasan 18 kali lipat bagi orang yang memberikan utang. Itu sampai ketika Rasul menyampaikan itu, para sahabat bertanya, kenapa sedekah cuma 10 kali lipat sementara memberikan pinjaman bisa 18 kali lipat? Kata Nabi, karena tidak ada orang yang berutang kecuali dia mempermalukan dirinya, kecuali karena kebutuhannya yang mendesak, kecuali karena kesulitannya. Sementara sedekah, bisa saja orang yang menerima sedekah dalam keadaan tidak membutuhkan apapun karena dia memiliki kemampuan dan lain sebagainya. Kurang lebih penjelasan seperti itu. Karena itulah dalam hadis ini Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya pada seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Mungkin barusan termasuk itu juga ya, bapak-bapak yang berkenan berkurban, can aya duitna ya, paling ya aya bulan depan, ya sudah bulan depan aja uangnya, sok nganjuk sapi gitu, kita mudahkan. Tapi omat kena dibayar, karena nanti panitia yang akan kesulitan kalau tidak. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang kita akan ngaji ini, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika yang berutang itu dalam kesulitan, dzu usratin, dalam kesulitan, fanadiratun, maka berilah tangguh dia, ila maisarah, sampai dia berkelapangan. Ini terjemahannya mungkin tidak terlalu ini ya. Yang jelas maisarah itu
diberikan kemudahan. Di Bandung banyak ibu-ibu namanya Maisar. Berarti doa dari orang tuanya itu ketika punya anak sing digampilkeun, terutama dalam urusan utang piutang. Maisar. Kalau di Arab sana sepengetahuan saya Maisarah itu nama laki-laki, Pak. Kalau di Bandung itu Maisarah itu nama perempuan. Maknanya adalah yang mendapatkan kemudahan. Jadi bagi yang memberikan pinjaman, kemudian orang yang berutangnya dalam kesulitan, usratin, hendaknya diberi tangguh sampai dia menjadi lapang, menjadi mudah. Wa antasaddaqu, dan yang menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini luar biasa nih ayat ini, sedang memberikan motivasi besar pada orang-orang terutama yang kesulitan ketika menagih utangnya dibayar. Sulit, isuk sore dan sebagainya. Sampai dilihat statusnya. Sia hutang teu dibayar hari ningali status ngan update statusnya ke piknik dan sebagainya. Mungkin pikniknya dibayarkan. Karena enggak tahu kenapa ya sekarang ini urusan utang nih. Ya Allah, banyak orang-orang yang terhormat tuh jatuh pak kehormatannya urusan utang. Saya ingin mengingatkan kita semua ya, ahli masjid nih bapak-bapak, perbaiki urusan utang piutang. Nanti kita elaborasi lebih lanjut tentang utang piutang karena dia berdampak kepada rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah bagi orang-orang yang sengaja misalkan sulit membayar utang. Orang yang memberi utang dianjurkan menyedekahkan utangnya, sebagian atau seluruhnya, seperti di ayat 280. Dan pemberian itu dipandang oleh Allah sebagai sedekah. Khairal lakum, yang demikian baik, sedekah yang luar biasa bagi kalian yang mensedekahkannya di sisi Allah. Kalau kalian mengetahui. Banyak yang tidak tahu kan tentang betapa luar biasanya menyedekahkan piutang itu yang memudahkan orang yang punya utang dan sebagainya. Apalagi kalau oleh pemerintah. Saya baca kebijakan pemerintah sekarang mau membebaskan utang UMKM yang jumlahnya sekian triliun. Itu luar biasa tuh kalau dilakukan. Orang bisa terbebas dari kesulitan. Ini beberapa keutamaan memberikan tenggang waktu bagi yang sulit melunasi utang. Jadi prinsipnya segera bayar utang. Hanya bagi orang yang punya piutang ada beberapa keutamaan. Kalau kemudian orang yang punya utang itu dimundurkan, ditangguhkan, diberi kelonggaran. Rasulullah SAW menyampaikan man angdzara mu'siran aw wada'a anhu adallahullahu fi dhilli. Siapapun yang memberikan tenggang waktu, penangguhan bagi yang dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, Allah menjamin dia mendapatkan naungan. Kapan? Nanti terutama di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin. Jadi kalau nanti Allah perkenankan kita bertemu di akhirat, kita akan ketemu orang-orang yang mendapatkan naungan Allah karena dia memberikan penangguhan, bahkan membebaskan sebagian atau seluruh dari utang-utang orang-orang yang kesulitan. Catatannya adalah orang-orang yang kesulitan bayar utang. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Yasar, Rasul SAW menyebutkan man ahabba ayyudhillahullahu azza wa jalla fi dhillihi falyungziril mu'sira
aw liyadha anhu. Siapapun yang ingin mendapat naungan Allah Azza wa Jal, hendaklah dia memberikan tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Ini adalah prinsip yang wanti-wanti ini saya sampaikan, terutama untuk orang yang punya piutang. Ada beberapa mungkin saudara kita, kerabat, teman kita, sahabat yang memang kesulitan dan mereka tidak punya keberanian kepada yang lain kecuali kepada kita dengan kesulitannya. Maka prinsip inilah yang kemudian menjadi rujukan. Dan jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini urusan utang piutang ini, tadinya saya merasa mungkin sahabat-sahabat Nabi dengan kualitas iman yang luar biasa tidak mengalami hal seperti ini. Justru terjadi pada masa Nabi SAW, di mana mayoritas sahabatnya yang miskin, 90% sahabat Nabi itu miskin. Mereka justru bisa tetap survive karena mendapatkan utangan dari sahabat-sahabat yang lain. Terkenal tuh nama seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, yang hampir mayoritas orang-orang di Madinah itu memiliki utang kepada mereka. Jadi memberikan piutang kepada banyak orang. Abu Bakar, Utsman dan sebagainya. Luar biasanya, dengan demikian banyak orang yang berutang kepadanya, mereka bisa tetap menjadi kaya, bahkan menjadi orang-orang yang makin produktif, makin kaya. Jadi pada masa awal-awal Islam di bawah Nabi SAW, justru hiduplah orang-orang yang demikian miskin, tetapi mendapatkan dukungan, support dari orang-orang di sekitarnya yang jumlahnya sedikit tapi orang-orang kaya, sehingga mereka kemudian bisa tetap menjalani hidup dan lain sebagainya. Hadis-hadis ini muncul dalam kondisi seperti tadi, di mana demikian kesulitan beberapa sahabat Nabi untuk melanjutkan hidup kalau tidak berutang, dan ketika berutang mereka kesulitan membayar. Sekali lagi, hadis-hadis ini lahir dalam kondisi di mana orang-orang saat itu mayoritas memiliki utang. Saya tidak tahu apakah relevan dengan kondisi kita sekarang, karena mayoritas punya utang, walaupun seringkali memang lucu punya utang itu. Saya sering dilaporkan orang-orang di desa terutama ketika membagikan BLT itu, para peserta yang datang ngambil BLT yang Rp600.000 tiap 2 bulan, itu kan sudah didata detail oleh RT masing-masing bahwa mereka orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Karena kalau yang harus dapat itu sebenarnya lebih banyak, tapi karena jumlahnya terbatas sehingga diprioritaskan. Tapi pada saat pembagian itu Bapak-bapak bisa menyaksikan hal yang lucu. Karena para penerima BLT itu rata-rata pakai gelang, HP-nya halus, pakai motornya juga bagus. Sehingga sambil nunggu pembagian BLT itu sambil update status. Tadi mungkin piknik ke balai desa atau ke kantor pos. Biasanya kerjasama kantor pos dengan desa. Dan hampir sering kali kepala desa karena akrab dengan saya mengeluh seperti itu. Tinggal di ajengan, riut aing boga warga teh cenah UKR. Atau minimal ketika ngambil BLT tong make gelang, tong mawa HP teh alus deh, lebih alus buatan kepala desa. Itu kata kepala desa. HP-nya lebih bagus dari kepala desa dan sebagainya. Kita sekarang ketemu dengan kondisi seperti itu dan lain sebagainya. Untuk piknik ke Bali sekian juta bisa, ya. Untuk perpisahan sekian juta bisa. Karena itu mayoritas orang setuju tuh dengan kebijakan gubernur yang melarang piknik, melarang perpisahan dengan biaya yang fantastis tadi. Karena mayoritas ngutang untuk melakukan itu. Piknik ngutang, perpisahan ngutang dan lain sebagainya. Jadi hadis ini sekali lagi bahwa bagian dari upaya kita untuk membesarkan hati ketika kesulitan menagih utang, terutama kepada orang-orang yang memang sulit untuk bisa segera melunasi utangnya.
Dan kalau kemudian kesulitan itu terus-menerus terjadi, ditagih hari ini, besok, besoknya besok lagi, terus-menerus. Setiap tenggang waktu yang diberikan oleh pemilik uang kepada yang berutang itu dinilai terus-menerus bersedekah. Saya kutipkan hadisnya untuk membesarkan hati. Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya menyebutkan bahwa man angdzara mu'siran falahu bikulli yaumin shadaqah qabla ayyahilla ad-dain fa idza hillud dain fa angdzarahu kana lahu bikulli yaumin mithlahu shadaqah. Siapapun yang memberi tenggang waktu pada yang kesulitan dalam urusan membayar utang, maka bikulli yaumin shadaqah, setiap harinya sebelum waktu pelunasan itu dia dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum juga dilunasi, kemudian diberikan lagi tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Kana lahu bikul yaumin mithlahu shadaqah. Jadi seolah-olah dia memiliki harta 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Setiap hari Allah memberikannya kebaikan, pahala, sedekah. Kalau baca ini kan luar biasa. Tapi ketika ngalami kan luar biasa. Saya tanya, saya setting mayar. Nah ini hiburannya Pak, bagi bapak-bapak yang saya yakin ini pernah dialami oleh kita nih, pernah dialami oleh kita. Jadi besok lusa ketika ngalami yang begini ya, wayahna. Ini bagian penting dalam kehidupan beragama. Karena saya secara pribadi lah, kalau punya utang kepada kawan ini, yang memang saya janjikan bisa segera dilunasi, ternyata tidak bisa dilunasi seketika pada waktu yang dijanjikan, malu tuh ketemu, aduh, can bisa mayar itu ya. Jadi paling tidak WA dulu, puntennya can bisa. Padahal dia mungkin tidak nagih, tidak juga mengucapkan apa-apa, tapi malu luar biasa dan lain sebagainya. Jadi kalau gitu ya terjadi itu pada kita, dan kemudian kita kesulitan menunggu kok belum juga dibayar, mungkin karena kesulitan memang kondisi keuangannya dan sebagainya, maka hadis-hadis yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi penghibur dari kesulitan untuk menagih utang. Yalah, meureun keur sulit ya, mudah-mudahan sajalah Allah berikan kemudahan. Fa idza hillud dain fa anzarahu kana lahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah. Kalau masih juga belum dilunasi, kemudian diberikan tenggang waktu lagi, maka setiap harinya dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Ini mudah-mudahan jadi jawaban dari yang mengajukan pertanyaan. Saya bilang nanti dibahas, bahkan nanti bisa dilihat di medsos nih jawaban ini, bahwa urusan utang piutang menjadi urusan yang demikian penting dalam Islam. Bapak yang Allah muliakan, barangkali ini ngaji kita, karena kalau dilanjutkan saya akan membahas ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kenapa? Oh iya, silakan Mangga, boleh. Karena saya lanjutkan nanti. Silakan. Yang pertama nanti tolong dibahas. Kalau ini kan dari pihak yang memberi utang. Ya. Nanti ancaman bagi orang lain ya. Betul. Kurang bagus terhadap. Nanti kita sampai pada itu, pada itu. Nah, pertanyaan saya, kalau utangnya itu utang konsumtif, ada orang pinjam uang ya buat beli beras 10 liter, beli buat berobat, kayaknya oke lah ya. Tapi kalau 200 juta, kemudian dipakai kawin bayi kan jadi hal itu Bapak. Orang Cirebon utang 200 juta pakai kawin, kemudian dirancang kayak istri mudanya, kasih mobil kan kita, aduh, gigi juta itu otak kan kalau udah kayak gitu kan. Ada lagi masih giro 80 juta kan. Kosong kan? Giro kosong, Masya Allah. Itu masuk kategori goror, nipu. Iya. Ini si apa nih tahun? Ada lagi ahli tasawuf kan, tukang zikir tuh di itu kan di Tasik. Datangin bawa tentara sama siapa ke Jakarta. Dan akhirnya nyicil mas. Nah pertanyaan saya, kalau orang-orang kayak gini kita
apalagi dengan cara keras bawa tentara, dia bawa apa gitu, gimana? Karena dia mampu sebenarnya itu kan. Gimana tadi? Saya memang ingin menyampaikan saya bertahap. Di pertemuan kita pertama ini, karena pertanyaannya dari yang punya piutang, kumaha Ustadz, abdi teh kesal sebagainya. Jadi ini, itu sebetulnya nanti sampai pada pertemuan kedua. Tapi sepintas saya ingin memberikan jawaban bahwa menagih utang itu hak, membayar utang itu kewajiban. Prinsip dasarnya itu, nagih utang itu hak, membayar utang itu kewajiban. Sayangnya ada beberapa orang, mungkin banyak orang, yang tidak memiliki kesadaran bahwa dia punya kewajiban membayar utang, sampai kemudian yang punya kesadaran bahwa dia punya hak nagih utang jadi kagok, tidak berani, ditagih saya galak dan sebagainya. Seingat saya Imam Ibnu Taimiyah, ya, seingat saya. Nanti saya cek lagi. Imam Ibnu Taimiyah memperbolehkan tuh meminta bantuan negara untuk urusan yang seperti itu. Jadi aparat negara dilakukan untuk menagih pada orang-orang yang punya itikat buruk. Mungkin rada mirip dengan katakanlah ya seperti penggusuran orang-orang yang menguasai menguasai lahan tanah yang bukan haknya, apalagi misalkan mengganggu ketertiban umum di atas sungai misalkan, atau menyempitkan sungai dan lain sebagainya. Dalam literatur syariat Islam diperbolehkan orang-orang seperti itu disingkirkan oleh negara karena dia dianggap mengganggu kepentingan banyak orang. Dalilnya kaidah usul fikihnya, mas'alatul ijtimaiyah muhimmatun min mas'alatil fardiyah. Urusan banyak orang harus lebih diprioritaskan ketimbang urusan sedikit orang, atau ketimbang urusan-urusan pribadi, urusan individu dan sebagainya. Tapi saya cek lagi dan sebagainya. Sepengetahuan saya, Ibnu Taimiyah memperbolehkan untuk menggunakan bantuan negara, dalam hal ini aparat, untuk misalkan bisa menagih utang. Dan kalau itu terjadi, bagi yang memberikan piutang kan nyari hati itu ya dipakai. Ya Allah. Ya saya muji aja keberanian luar biasa gitu ya. Ngutang. Kalau Anda nanya secara fikih begini, boleh nggak orang nikah tapi dengan utang? Boleh. Karena mahar boleh diutang. Mungkin bapak-bapak belum pernah mendengar, saya pernah mendengar orang yang membayar mahar diutang. Dengan mas kawin 500.000 rupiah diutang. Saya sampai ngulang loh 100.000 dihutang, tapi terjadi itu. Saya dulu pernah ikut jadi saksi itu dan sebagainya. Tapi dia kasusnya karena uangnya ketinggalan, semua dompet dan sebagainya ketinggalan. Sebenarnya sudah kadung ngentapkan, terus kawannya bilang tenang naon. Karena ketika minjeman nggak mau orang, karena sama-sama orang tidak mampu, akhirnya diutang. Mahar saja secara fikih boleh diutang. Jadi kalau nikah boleh dari hasil ngutang, boleh. Kan mayoritas sekarang ngutang, orang tua tuh kalau nikahkan itu udah mahal tuh gedung sebagai ngutang. Tapi kalau konteksnya seperti beliau, secara fikih dia sudah masuk kategori, sepengetahuan saya, masuk kategori goror. Goror itu melakukan tindakan penipuan. Jadi pasti mual berkah nikah. Bahkan tadi kalau dengar cerita beliau, kalau betul ya, ngahaja ditunanai di ranca ekek. Untung tadi kopo permai gitu ya. Kalau di kopo permai di heureyan ku abdi dan sebagainya. Ada lagi mangga yang lain dan sebagainya. Terus sementara itu saja ya ngaji kita. Bapak-bapak yang ya silakan. Kalau urusannya hutang dengan pemerintahan, kalau banyak nih kayak ASN, terus kebetulan pinjam 300 juta, baru juga pinjam 1 bulan kemudian meninggal. Kan di situ ada klausul kalau tinas dan mati lunas. Iya, tinas. Kita berasuransi. Dalam urusan utang piutang, dalam urusan transaksi, basisnya itu kan antarodin. Supaya secara syariat itu tidak ada masalah, basisnya itu antarodin. Antarodin itu kedua belah pihak tahu hak dan kewajibannya, dan kedua belah pihak sudah tahu konsekuensinya, kedua belah pihak ridho. Diwujudkan itu dalam penandatanganan akad. Ini akadnya tanda tangan. Maka ketika itu sudah dilakukan prosedurnya, berapa besar utang, berapapun besarnya utang yang diajukan, kemudian ketika akadnya menyatakan kalau meninggal lunas, selesai, tidak ada hitungan apa-apa.
Karena itu upayakan kalau berutang tuh juga gitu. Upayakan 200 juta juga gitu. Karena itu di cover asuransi pada dasarnya kan dan sebagainya. Beda lagi Pak. Asuransi tambahannya. Adendum. Jadi tambahan bukan dari bank itu. Jadi bank itu mempergunakan badan asuransi. Jadi misalnya orang hutang 300. Ya. Tetapi dia bank itu memaksa orang harus ikut asuransi. Ya. Ya. Gitu. Jadi harus memaksa. Baru Ya, saya paham. Ya. Secara umum kan begitu memang. Karena bank sendiri bukan lembaga asuransi, dia bekerja sama dengan pihak ketiga. Saya tidak membahas itunya, yang saya bahas adalah dalam aspek syariat, sepengetahuan saya yang terbatas, ketika kedua belah pihak yang bertransaksi itu tahu tentang hak dan kewajibannya, sepakat dengan semua konsekuensinya, tanda tangan di akad, maka si transaksi itu menjadi sah dan syar'i dengan berbagai tanggung jawabnya. Perkara kemudian hitungannya bank kan bukan lembaga asuransi, nanti dijaminnya oleh ini, sehingga ketika membayar cicilan utang itu teh bayar cicilan asuransi, bayar bayar utang dan sebagainya, itu kan mekanisme yang berbeda. Tapi pertanyaannya kan ada pada gimana nih kalau meninggal dunia tapi sudah tanda tangan, sepengetahuan saya oke, nggak ada masalah. Tangke mun bade nikah teh gitu, mun ngutang teh gedung dan sebagainya, mun maotnya dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya. Sementara itu Bapak-bapak yang Allah muliakan, insya Allah kita sambung dengan selanjutnya dalam ayat yang paling panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hada astagfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.